Rusli baru bangun. Kalau koneksinya kurang bagus, tidak lancar, boleh matikan kameranya ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partisipan. Oke, Irsyad. Jadi sekarang kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Saya screen aja. Oke. Jadi sambil menunggu yang lain, kita masih banyak teman-teman belum gabung, ini baru berapa yang gabung itu. Ya. Jer. Belum cium kah Jer? Tadi sumpah. Dari subuh cium kabar tidur lagi. Baru bangun Pak, baru bangun hijir. Ada. Oke, bisa dilihat layarnya tuh, ada muncul di situ. Iya Pak. Bisa ya, Pak. Jadi ini slide-nya saya buat tahun 2000. Saya selesai S2 2015. Ini 2014 berarti. Masih SD. Waktu awal ya. Jadi untuk kuliah kita hari ini membahas tentang Arduino pada umumnya. Ya. Jadi kita mulai dengan pengenalan Arduino, kemudian ada jenis-jenis Arduino-nya. Oke. Jadi awal mulanya Arduino itu seperti yang pernah saya cerita di kelas untuk yang praktek mikro. Wah, dulu kami itu kalau mau praktek atau mau belajar microcontroller, dibeli satu-satu, beli chip, beli kristal, beli kapasitor, kemudian bikin boardnya baru dibuat. Nah, kalau sekarang sudah ada, ini tahun 2010-an ini sudah mulai berkembang tentang board, ya, dia berupa board kepingan sudah jadi, diberi nama Arduino, ya. Jadi dia sebut ini sebagai physical computing, ya. Bagaimana membuat sebuah sistem. Jadi secara fisik ada, gitu. Jadi perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif, bisa dirubah-rubah. Kenapa dulu saya tertarik belajar microcontroller ini? Karena enak dia, tidak capek kita bongkar-bongkar rangkaian, tinggal ganti-ganti program saja. Kita ganti programnya. Nah, kalau dulu kita belajar rangkaian, setiap beralih fungsi, bongkar rangkaian. Nah, kalau kita menggunakan microcontroller, tinggal programnya saja kita ganti. Kemudian dikembangkan physical computing ini untuk bisa menerima rangsangan dari lingkungan dan kembali. Artinya bisa membaca sensor, kemudian bisa ada dikeluarkan nilai sensornya melalui output. Physical computing dia sebuah konsep untuk memahami hubungan yang manusiawi antara lingkungan. Ini dia buat, jadi pangkat ini dibuat bagaimana supaya kita ini yang tidak terlalu mengerti dengan elektronika atau microcontroller bisa tetap berkomunikasi dengan digital, ya, bisa berkomunikasi dengan digital atau perangkat-perangkat elektronik. Karena kalau sekarang rata-rata perangkat elektronik itu sifatnya digital atau dia pakai sistemnya digital.
Kemudian pada prakteknya konsep ini diaplikasikan dalam desain-desain alat atau proyek-proyek yang menggunakan sensor dan microcontroller untuk menerjemahkan input analog ke dalam sistem software yang bisa digunakan untuk mengontrol alat seperti lampu, motor, dan sebagainya. Ya. Jadi bisa kita banyak yang bisa kita kerjakan dengan perangkat Arduino ini. Kemudian, agar lebih mudah digunakan, dia dibuat dalam prototype kecil gitu. Jadi dia sistem ini. Dulu istilahnya kita sistem minimum atau kit. Sistem minimum atau kit. Sudah ada satu board, tinggal diprogram, tinggal ditambah saja inputnya sama outputnya. Dan ini bisa digunakan untuk eksperimen. Nah, jadi untuk coba-coba saja. Kemudian untuk sekarang juga banyak digunakan di proyek-proyek yang sederhana kayak palang pintu itu biasa pakai Arduino. Kayak itu yang running lab di kampus itu pakai Arduino itu. Bisa digunakan untuk belajar, prototyping, untuk eksperimen, uji. Bahkan ada yang sudah gunakan di proyek-proyek, jadi dia beli yang asli. Karena sekarang kan banyak yang bajakan juga. Dilihat dari kentari gitu dari satu harga. Kalau Uno yang Arduino Uno yang asli itu harganya di atas 200. Kalau yang bajakan yang buatan Cina itu yang buatan Italia ya, buatan Italia yang asli. Warna hijau dia. Kalau buatan Cina itu harganya 150-an, warna biru. Kristalnya agak miring biasanya. Mungkin sengaja dibuat seperti itu supaya bisa dikatakan. Kemudian prototyping ini adalah gabungan antara akurasi, perhitungan, dan seni. Bagaimana dia, kalau ada yang pernah nonton filmnya Habibie Ainun, yang disuruh buat prototipe gerbong. Jadi di situ sudah mulai dia akurasi, karena perhitungannya daya tahan gerbong itu, padahal dibuatnya kecil, tapi daya tahannya dia bisa menjadi sampel untuk membuat yang lebih besar. Nah, itulah maksudnya prototyping ini, gabungan antara akurasi, perhitungan, dan seni. Jadi idealnya sebuah prototype adalah sebuah sistem yang fleksibel di mana perancang bisa dengan mudah dan cepat melakukan perubahan-perubahan dan mencobanya lagi sehingga tenaga dan waktu tidak menjadi kendala berarti. Jadi sebelum produk-produk besar dibuat itu semuanya dibuat dalam prototype. Bahkan biasa kita gunakan istilah prototype ini dalam tugas akhir. Misalkan ada perangkat pembangkit, kita kan tidak mungkin bikin yang besarnya. Kita bikin yang prototype-nya, yang kecil-kecilnya, bisa kita pakai belajar. Nah, itu maksudnya prototype. Kemudian oleh Arduino, ini banyak yang kembangkan Arduino. Jadi ini tahun 2014 ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini bisa kita semua buka untuk belajar tentang controller. Ya. Tapi yang paling banyak sekarang digunakan itu yang paling atas ini, Arduino. Kemudian Arduino merupakan salah satu yang tadi saya bilang banyak digunakan. Dia adalah satu bentuk physical computing yang sifatnya open source. Maksudnya open source ini tidak berlisensi. Apa maksudnya berlisensi? Itu setiap kita mau gunakan harus kita bayar lisensinya. Jadi sekarang kayak di Indonesia sebenarnya tidak terlalu ini ya, orang tidak terlalu pakai barang-barang berlisensi kecuali untuk bisnis. Jadi kayak Windows itu dia berlisensi. Harusnya kita beli sebelum install di komputer atau di laptop kita. Tapi kalau kita bawa ke tempat beli, biasanya diinstalkan bayar 70.000, berarti itu bajakan. Karena harga aslinya itu kalau Windows kisaran 600.000 kayaknya, sampai 1 juta. Di Indonesia banyakkan bajakan. Nah, open source ini dia tidak berlisensi, bisa kita gunakan, bisa kita berbisnis, bisa kita jual tanpa perlu membayar lisensinya.
Jadi itu yang menyebabkan semua program-program atau produk yang open source itu cepat berkembang. Seperti Linux cepat berkembang. Ya, cuman yang pakai Linux orang-orang tertentu, orang yang cepat menghafal listing saja. Sama orang IT lah. IT itu banyak kan pakai Linux karena dia bebas virus. Ya, antivirus corona dia. Kemudian Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tapi ia juga sebagai kombinasi hardware dengan bahasa pemrograman dan integrated development environment ya, yang canggih. Jadi idenya canggih dia. Maksudnya canggih, sudah bisa bahasakan yang praktek tadi 6 orang yang dengar. Ini software kita bebas download, tidak perlu bayar, bisa dipakai di mana saja. Yang kita bayar paling kalau beli botnya. Dan dia gabungan dari 3, editor, compiler, dan downloader. Kalau zaman saya kuliah, nah kita satu aplikasi tuh, editornya biasa kita pakai Notepad, ya. Kemudian compilernya biasa kita pakai AVR Code. AVR Code ini sudah canggih, ada downloadernya jadi situ. Kalau awal-awalnya itu beda compilernya, beda lagi downloadernya. Downloadernya kita install lagi, jadi pindah-pindah. Bahkan botnya kita pakai downloader itu beda. Jadi kalau mau di download, cabut dulu, kasih pindah, baru nanti pindah lagi. Jadi lebih banyak main cabut-cabut. Nah sekarang Arduino membuat software dengan basic bahasanya Java, dengan yang lebih canggih biasa disebut dengan Sketch, ya, Integrated Development Environment, ya, singkat dengan IDE, atau biasa juga disebut dengan Sketch. IDE, yang tadi ya, sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengcompile menjadi kode biner dan mengupload ke dalam memori microcontroller. Ya, jadi saya ulang lagi, ada tulis. Jadi kalau kita bermain program itu harus ada tempat menulisnya, editornya. Kemudian ada alat compilernya. Compiler ini mengubah bahasanya menjadi bahasa mesin. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, tentang bahasa mesin, bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat rendah. Jadi dia merubahnya ke dalam bentuk bahasa mesin atau kode biner. Kemudian di software ini juga kita bisa mengupload ke microcontroller. Jadi dia buat lebih canggih dengan istilahnya friendly user, mudah digunakan oleh usernya. Nah, Arduino sendiri ini dikembangkan oleh sebuah tim. Kalau kita baca nama-nama di bawah sini, itu tidak ada yang satu negara. Oh, ini ada satu negara ini, Italia. Ya, beda-beda timnya. Jadi dia mencoba memprogram, ya karena open source bisa dia lepas saja ke teman-temannya, silakan diotak-atik supaya bisa jadi lebih baik, ya. Tapi yang paling terkenal, yang paling pertama pencetusnya ini adalah Massimo Milano dari Italia. Makanya produknya yang boardnya itu banyakkan buatannya Italia. Jadi made in Italy, ya. Inilah orang-orang yang mengembangkan prototype dari Arduino. Di Massimo, David, Tom, kemudian ini Gianluca atau Martino. David ada 2, David Corteles dengan David Millis, ya. Kalau kita mau lihat siapa-siapa orang ini bisa dibuka di linknya. Oke, jenis-jenisnya, sebenarnya banyak sekali jenisnya Arduino ini. Nanti dilihat lebih lanjut ya. Jadi ada Arduino yang pakai USB. Ini Arduino yang umum kita gunakan, Arduino Uno. Bahkan ini boardnya saja ini banyak berubah. Ada yang pin resetnya di sini, tombol resetnya. Sekarang yang baru tombol resetnya di sini. Jadi made in Italy ini dipindah, ditarik tombol reset. Kenapa ditaruh tombol reset ini? Karena dia punya banyak board di atasnya, banyak board tambahan di atasnya atau biasa disebut dengan shield. Nah kalau dia di sini taruh board di atasnya menutupi, tidak bisa tekan reset. Makanya resetnya dia pindah ke sini. Ya. Ini beberapa ini contohnya Arduino Uno, Arduino Demelanov, Arduino Decimal, Arduino NG, ya.
Kemudian Arduino Extreme dan Arduino Extreme V2 itu Arduino USB dan Arduino USB V2.0 atau V2.0. Ini contohnya serial ya, dia pakai RS-232 di sini. Kemudian Arduino Mega. Kemudian Arduino Vio untuk nirkabel atau wireless. Kemudian lilipad yang seperti sebesar kancing ya. Jadi kalau bikin yang kecil-kecil misalnya pakai lilipad yang kecil-kecil. Arduino Bluetooth BT, kemudian Arduino Nano. Nah, ini yang pernah saya coba beli bagaimana pakai Nano. Oke, itu slide-nya ya. Nah, kalau kita bicara Arduino, ini. Kenapa yang tertutup? Oke. Kalau kita buka websitenya Arduino, seperti yang ada di pertemuan 4. Ya, ini ya, arduino.cc. Kalau kita buka Arduino.cc, kita cari Arduino-nya, getting started with Arduino product. Itu banyak sekali. Ini jenis-jenisnya. Ya. Jadi sekarang kalau kita mau belajar, banyak tempat belajar, tinggal kita sebenarnya. Karena internet ini tempat belajar yang sangat luas. Jadi bisa buka webnya .cc, konteksnya cari di situ. Nih, sekarang bahkan ada Arduino Web Editor, bisa diedit dari web ya secara online. Nah, jadi bisa dia di edit melalui web. Kemudian nah ini situs orang IT Indonesia yang terkenal, Pak Ono. Itu dia gambarkan banyak sekali di sini. Arduino. Ya. Ini dia kasih contoh-contohnya semua. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, seal. Jadi banyak sekali seal yang bisa digunakan di Arduino. Itu modelnya ditumpuk di atasnya, makanya tombol resetnya dipindah. Kemudian bisa tunjukkan saya dulu ya. Bahkan untuk sekarang IoT itu banyak kita menggunakan Arduino, tapi ada tambahannya seperti ini ESP8266 untuk supaya bisa digunakan pakai WiFi. Bahkan ada lagi Arduino Blocks. Ya. Arduino Blocks. Apa nih Arduino Blocks? Ya, kita tidak mengetik lagi, cukup main puzzle saja. Ya. Cukup kita main puzzle. Ada Arduino Blocks, ada Jack Blocks. Kita main puzzle. Coba kita buka satu. Nah, tapi kalau Jack Blocks ini dilengkapi dengan satu board tambahan. Nah, ini dia, kita main puzzle, kita kerja dengan puzzle ini, nanti secara otomatis software ini akan menerjemahkan dalam bentuk listing. Itu apa tadi itu? Ini object block, ya. Jadi Arduino block itu
Sudah kurang lebih sama. Kita kerjakan di puzzle. Jadi, seperti main puzzle dia. Ini cara pakai, cara installnya ya. Terus sekarang banyak yang main. Jadi seperti main puzzle. Ini tinggal geser-geser saja. Ya, Arduino blocknya. Jadi tidak diketik lagi, tinggal geser-geser. Di Arduino itu jauh berkembang sekali. Nah, sekarang ada lagi namanya Wemos. Ya, Wemos ini ada dua. Ada Node MCU, ada Wemos. Dia sebenarnya perangkat yang berbeda, tapi bisa diprogram melalui software IDE Arduino. Jadi melalui Sketch. Ini namanya Sketch. Ya, tempatnya memprogram. Jadi di tempat ini, di software ini kita bisa mengetik, kita bisa compile, verify, dan bisa mengupload. Ya. Bahkan sekarang ini karena lagi musim kerja dari rumah, kita tidak punya perangkat, untuk beli Arduino atau pinjam Arduino atau kemana-mana. Cukup bermodal Proteus. Ada Proteus, ada software Arduino, kita bisa belajar. Jadi seperti ini. Nah, jadi di Proteusnya ditambahkan library untuk Arduino. Jadi kemarin saya sudah coba tambah. Jadi Proteus, ini software Proteus, ya, bisa saya tambahkan Arduino. Ini saya save dulu, saya buka baru. Jadi saya bisa tambahkan Arduino. Bisa kita buat simulasi blink percobaan itu. Oke, pin 13. Kemudian tambahkan ground. Oke. Sampai sini ada yang bertanya, silakan. Saya Pak bertanya. Ya, silakan. Kalau ini Pak Arduino penggunaannya di sistem tenaga atau penerangan atau bisa dua-duanya? Oke, penggunaan Arduino. Arduino ini tools. Waktu praktik ada yang tanya, Pak, kan mikro, berarti kecil. Apakah yang dikontrolnya yang kecil, microcontroller? Toh, masih ingat Fuad? Jadi penggunaannya bisa kita pakai di mana saja. Cuman karena dia bekerja di tegangan kecil, di 5 volt, maka dia butuh konverter atau konversi tegangan. Jadi misalkan kita mau lampu, ya, lampu AC 20 volt, nggak bisa langsung kita kontrol di sini. Beda kalau PLC kan bisa langsung kan
tinggal pasang di situ. Nah, kalau ini kita harus pakai relay 5 volt DC koilnya, kemudian ditambah dengan relaynya, koilnya 5 volt DC, kemudian kontaknya itu bisa untuk 20 volt. Banyak dijual itu ada relay yang 5 volt DC koilnya tapi kontaknya 110. Jadi harus perhatikan itu. Nanti kalau yang praktek, kita prakteknya ke situ, pakai relay. Ya. Jadi bisa digunakan, kalau pertanyaan bisa digunakan sistem tenaga, bisa. Lampu bisa. Kalau sistem tenaga apa yang dikontrol? Sistem tenaga kan kalau yang besar-besar itu ya MCB yang ada, memang MCB yang bisa dikontrol ya. Yang besar yang kayak SCB air circuit breaker itu bisa dikontrol. Itu bisa, tapi karena dia butuh tegangan besar, lebih banyak dipakai PLC. Karena tidak butuh perhitungan banyak. Beda kalau Arduino ini, kalau aplikasinya lebih banyak ke robotika sih sebenarnya. Karena dia bisa baca sensor, kemudian dia bisa mengolah perhitungan, kemudian bisa ada outputnya, dipakai ke situ. Jadi kalau kita mau pakai untuk kayak sekarang kan kita punya Android, mau remote lampu pakai Android, pakai Arduino. Kalau PLC dia komunikasi ke Bluetooth-nya atau ke Wi-Fi-nya belum tidak dikembangkan. Dia komunikasinya kabel semua. Kalau komunikasi wireless, Arduino punya perangkatnya. Gitu. Jadi dia tools, mau dimanfaatkan di mana saja bisa, tapi harus disesuaikan, dibuat tambahannya. Oke, ini saya coba simulasi dulu. Jadi pertama cek di sini. Silakan kalau masih ada yang bertanya, supaya saya tahu kalau kalian nggak tidur. Halo? Ya, Pak. Sampai kok hilang semua, hampir jadi simpang baru pergi semua. Iya Pak, iya Pak. Ya Pak. Salahnya Indonesia ini. Tinggi ilmu makalasinya kalau orang Indonesia. Kalau orang luar negeri tidak ada ilmu makalasi, memang tidak diajar ilmu makalasi. Oke, jadi tadi saya cobakan di sini karena saya mau belajar. Ini pakai simulasi Arduino Uno, pakai blinking LED. Ini kemarin dikasih sama Rehan. Kami habis ini waktunya nih. 40 menit, lagi 10 menit. Oke, saya lihat saja ya sebelum habis waktunya Zoom. Jadi sama caranya. Kita pilih boardnya, kemudian ini harus disetting, dicentang saja. Di sini ada tulisannya compilation, dicentang. Nah, kalau sudah ya verify. Ini namanya compiler, dia merubah ke bahasa mesin. Nah, sekarang yang kita butuh adalah bahasa tingkat rendah, jadi dia masih dalam bentuk hexa. Ini ada di sini di bawah hexa. Lewat. Jadi sini ada hexa. Ini tinggal kita copy, kembali ke Proteusnya, double klik. Ini kita paste di sini. Oke. Oke, tidak ada error, hanya ada error. Nah, klik. Jadi kita bisa belajar. Sudah pernah pakai Proteus toh? Ada baru keluar dari kamar mandi ada. Pakai handu-handu aja ada itu. Tidak Pak. Oke. Masih ada waktu 8 menit. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Jadi sekarang di masa social distance ini harus belajar dari rumah. Kan kalau tidak salah pernah pakai Proteus semua ya? Pernah semua install Proteus di laptopnya? Iya Pak. Pernah ya? Susah dipakai, Pak. Kenapa? Nah, susah.
Nggak mengerti. Belum mengerti Pak. Ada saya. Coba saja begini ya. Kan di sini saya tulis apa tugasnya. Ini tugas sebenarnya untuk memastikan bahwa kalian belajar tapi tidak. Pertemuan 4. Oke, ini ya. Jadi kalian nanti cari setelah ini karena tidak zoomnya cuma 40 menit. Cari apa? Literatur perkembangannya Arduino, ya. Kayak yang tadi yang saya bilang ada Wemos, ada bisa blog, ya, program pakai blog. Nah, cari-cari itu waktunya 40 menit. Nanti kalian buat dalam bentuk video. Nah, bisa juga seperti ini. Banyak kalau kalian buka di YouTube itu, ketik di situ cara menambah atau Proteus Arduino saja kau ketik, langsung dia muncul kasih library-nya. Ini ada contohnya. Saya coba ya. Jadi tinggal tambahkan saja, gampang sekali Ji. Cuma 2 file saja di copy paste. Bisa digunakan. Terus saya buka yang tadi lagi. Dan di sini yang bisa dipakai banyak. Yes. Nah, ada Lilipad malah. Tidak pernah saya pakai secara fisik. Yang ada di kantor itu cuma Mega, Nano dengan Uno. Bahkan ini yang SMD-nya kita tidak punya. SMD ini maksudnya IC-nya ya, ini chipnya yang pakai tidak dilubang lagi. Kayak begini-begini ini IC-nya SMD semua. Kalau ini yang ditancap-tancap. Kalau ini yang di soldernya dari atas. Itu IC SMD. Ada pertanyaan lagi, waktunya 5 menit. Jadi di sini 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 jenis ya. Jadi yang di softwarenya itu simulasinya Arduino 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 jenis. Bahkan ada shieldnya juga kita bisa pakai. Tapi shieldnya cuma 1 yang ultrasonic. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sumber masukannya Pak, pakai pasti aja atau DC? Apa? Sumber masukannya Pak. Minimal 20 menit, Pak. Itu minimalnya berapa, Pak? Apanya? Videonya. Kalau sumber masuk satu-satu dulu. Nah, sumber masukan maksudnya siapa tadi itu? Pak. Fadil. Ya Pak. Sumber masukannya di sini. DC. Ini dia DC 5 volt. Jadi kalau kita bermain Arduino itu kita bermain di DC 5 volt. Kita bermain DC 5 volt. Tapi karena ini simulasi, tidak perlu kita tambah supply. Ya. Tidak perlu kita tambah supply-nya, cukup kasih output, kasih program. Tidak perlu kan kalau hardware dia harus ditambah di sini ya, supply-nya. Nah, kalau kita pakai hardware-nya itu bisa pakai batok cas, kasih masuk di sini, atau pakai adapter 12 volt maksimal. Masuk di sini, atau pakai baterai bisa. Baterai bisa masuk sini, baterai 9 volt bisa masuk sini, atau baterai yang 9 volt itu bisa masuk di sini, ada tulisannya V-in. Kalau hardnya ya, ada V-in. Kalau sekarang ini karena untuk simulasi, ya buat seperti ini saja. Jadi misalkan kalau softwarenya kita mau ganti, tadi berkedipnya per detik, sekarang 100, tinggal kita compile, copy ke situ. Oke, 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Siapa tadi? Hijir. Berapa menit? Tugasnya, Pak. Berapa menit paling minimal, Pak? Minimal. Berapa menitnya? Kemarin kan sebatas 1 menit. Ternyata rata-rata bikin lebih karena tidak cukup waktunya kalau 1 menit. Baru sebut nama saja sudah 1 menit habis. Kapan nyanduri namanya? Saya batasi kapasitasnya. Jangan terlalu besar. Tidak ada lagi alasan Pak tidak bisa terupload.
maksimal 50 mega lah. Itu 50 mega kalau kalian upload jaringan terbatas itu ya 20 menit baru terupload. Dan banyak belum selesai. Dari 17 tugas pertama itu baru berapa? 10 ya. Tugas kedua baru 7 kayaknya. Yang lainnya belum upload. Ya. Jadi silakan karena lebih mudah kayaknya bikin tulis tangan, kemudian dalam bentuk video kau ucapkan toh, jelaskan. Karena lagi memang zamannya kayaknya harus pakai video. Ya, Pak. Oke. Bentuk video ada malah yang siapa kemarin itu yang bentuk image catatannya ada foto. Ya. Coba cek kembali itu. Ada satu orang itu catatin dia foto baru dia store. Saya kembalikan. Nanti buka di yang apa Google Classroom ya. Google Classroom. Cari di situ yang dikembalikan. Oke, ini saya coba sekali. Waktunya tinggal 1 menit. Oke. Nah, kalian coba-coba inilah. Karena kita tidak tahu ini corona ini perginya kapan. Ya. Jadi minggu depan itu masih opsional apakah kita lanjut teori atau tidak. Yang jelas minggu ini sudah pasti teori. Minggu depan kita masih standby. Ya. Jadi kalau nanti hari Kamis diumumkan lagi apakah lanjut kuliah teori atau kuliah di kampus. Ya. Oke itu ya untuk pagi ini. Yang bergabung